Selamat pagi, saya mau Vida Cinta Destika dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya ingin mewawancari Ibu. Jika tidak keberatan, bisa sebutkan namanya Ibu? Oke, perkenalkan, saya Siti Nuryani, guru biologi di SMA Negeri 11 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Dimas Najwa di yang ini. Nama saya Ihsan. Saya kelas 12. Saya kelas 12 GIS. Jadi saya tanya, Bapak ini orang asli yang dari mana ya? Asli Jawa. Tapi tinggalnya di 3 tahun ini. 19. Mana ya? Jadi mengenai proyek kami yang kami angkat dari tradisi Malay, saya ingin bertanya kepada Ibu, tahu acara Maulid Nabi tidak? Ya, sering merayakan juga. Kalau tradisi Malay Ibu tahu? Sebenarnya kalau namanya istilahnya baru dengar. Itu yang kayak gimana? Itu tradisi yang setiap Maulid Nabi kita bikin bunga telur. Oke. Bunga telur ya. Iya. Ya, kalau bunga telurnya mungkin sering karena tiap Maulid Nabi di musola saya juga suka bikin kayak gituan yang ditusuk pakai pisang. Oke. Berarti tahu. Berarti itu namanya Malay. Iya. Malay. Tradisi Malay itu bisa disebut dengan juga Bali Suci, yaitu Maulid Nabi. Itu kan di dalam Maulid Nabi itu ada bunga telur. Itu disebutnya tradisi Malay. Sebelumnya Kakak tahu nggak? Tradisi itu adalah tradisi Malay. Oh, baru tahu sekarang. Kalau kan Ibu sering nih ke acara kayak gitu, saya mau nanya, kalau di acara kayak gitu tuh siswa-siswi yang kayak saya gitu banyak nggak? Kalau di saya nggak. Jadi justru yang banyak terlibatnya adalah ibu-ibu yang bikin bunganya biasanya, kemudian bikin telurnya. Kemudian kalau untuk yang bonggol pisangnya bagian bapak-bapak yang bikinnya. Jadi kalau remajanya kayaknya jarang. Kalau di saya ya. Kakak ini aktif nggak berperan dalam kegiatan? Karena di sini kan jarang nggak ada ini, jadi jarang juga. Biasanya kalau di sini tuh kan acara itu diselenggarain 1 tahun sekali. Di masjid itu diselenggarain Iya. menurut kakak nih, minat anak-anak kecil terhadap acara itu tuh gimana? Di sini kurang minat ya, soalnya kan masjid jarang. Beda kalau di Jawa kan banyak masjid. Kalau di sini kan dibatasin juga, maksudnya hanya beberapa orang. Di sini masjidnya yang di depan itu ya? Iya. Kalau di sini anak-anak itu banyak. Mayoritas tuh Islam atau Mayoritas di sini Islam, cuma di satu kampungnya aja. Kebanyakan di sana Islam. kalau di satu kampung ini kak, mereka Maulid Nabi itu kalau ada Islam nggak sih? Kalau acara-acara itu banyak nggak sih? Benar. Di acara itu kan biasanya ngapain aja? Kita sholatkan, kita baca doa bersama. Tadi kan saya sempat wawancara sama guru. Itu katanya ada tradisi tarian kode gitu. Saya kurang tahu. Iya, karena kakaknya Soalnya saya nggak tempat di sini, nggak bertempat di sini. oh tempat kakak di mana? Di Pulau Bumi. Oh, Pulau Bumi, lumayan jauh dari sini. Iya. Di sini terjaga. Iya. Kan saya juga di musola saya itu juga jarang banget ada. Menurut ibu nih, itu tuh dibiarin aja atau mereka harus ikut juga? Kan kalau kayak dibiarin bisa punah gitu, karena mereka nggak bisa bikin. Gitu ya. Kalau menurut saya selama biasanya gini, tradisi itu turun temurun. Ketika remaja mungkin tidak melakukan, hanya ketika dia jadi ibu-ibu misalkan karena masuk komunitas itu, mereka akan mengerjakan dengan sendirinya gitu. Jadi kalau selama remaja itu mengikuti komunitas seperti ibu-ibu yang ada sekarang, mungkin nggak akan punah. Hanya kalau mau diregenerasi bisa juga melibatkan kayak remaja masjidnya mungkin ya. Kalau enggak ya remaja-remaja yang aktif di masjidnya itu. Maulid Nabi ini perlu dilestarikan. Sangat perlu dilestarikan karena itu adalah suatu budaya masyarakat Kampung Islam Kepala. Kalau misalnya biar mereka mau aja ikut ke acara kayak gitu, itu menurut ibu cara yang efektif gimana? Oke, kalau gitu biasanya mungkin bisa dipakai lomba aja. Kalau memang
tujuan utamanya melestarikan tradisi Malay, bisa jadi ada satu institusi yang mengadakan lomba membuat pohon telur, tapi pesertanya adalah para remaja masjid dari berbagai musola misalkan, sehingga nanti anak-anak yang remajanya otomatis akan terlibat untuk pembuatan pohon telur itu gitu. Jadi dengan cara mengadakan lomba-lomba aja seperti ini menjelang Maulid Nabi. Kalau persiapan Maulid Nabi itu kan biasanya didominasi bapak-bapak sama ibu. Itu yang ngelakuin dengan cara demi uang kan kalau lomba pasti ada hadiahnya. Menurut ibu gimana biar remaja kayak kita itu mau ngebantuin orang yang harus itu biar tanpa imbalan gitu loh, dengan hati mereka sendiri? Wah, pertanyaannya agak susah ya. Soalnya kalau remaja itu mungkin bilangnya nggak passion mereka, itu tuh kayak urusannya ibu-ibu. Tapi agar remajanya bisa ikut, lombanya dibikin menarik dan ada hadiahnya, kita perlu sponsor, gitu ya. Perlu sponsor untuk mengadakan acara ini. Kita bisa ngambil sponsorship ke ada Departemen Agama misalkan, mungkin mereka juga punya CSR-nya, atau ke perusahaan-perusahaan yang menjual busana-busana muslim gitu ya. Pokoknya kita mau ada acara ini, ada lomba ini, hadiahnya ini, jadi bisa support. Kalau menurut ibu kan ini sekarang zamannya digitalisasi gitu ya. Menurut ibu digitalisasi ini bisa nggak dipakai buat memajukan atau melestarikan tradisi-tradisi yang lain? Cakep, benarnya bikin konten. Iya kan sekarang banyak tuh Benar. konten gitu. Menurut ibu tuh cara yang efektif atau nggak efektif buat remaja? Sangat efektif sekali. Oh, nggak kepikiran ya, malu. bisa. Berarti apa namanya? Selain lomba pohon telur itu, kemudian nanti bikin video, bikin konten, bagaimana caranya, kemudian ada filosofinya, diupload ke media sosial, itu bakal lebih menarik sepertinya ya. Good idea. Mungkin harus ya cobalah ya. Untuk mengembangkan minat mereka, apa yang harus kita lakuin? Dengan bisa menanamkan nilai kecintaannya kepada Nabi Muhammad, karena ini peringatannya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang kita junjung sangat tinggi. Jadi kita harus menanamkan kepada generasi muda di bawah lebih kita. Menurut kakak ini penanaman kayak gitu tuh lebih bermanfaat atau kita harus mendorong mereka terjun secara aktif di acara kayak gitu? Untuk awal-awal mungkin kita kalau misalnya mengajak anak kecil ke masjid itu kan mungkin agak susah ya. Jadi kita harus bisa mencari cara gimana caranya anak itu mau ke masjid. Misalnya kita ajak dia nggak mau, nah kita nggak usah paksa. Jadi kita bisa ajak lagi di lain waktu. Nah misalnya dengan ada tradisi Mali ini biasanya anak-anak tuh suka dengan bunga telur itu yang namanya Mali itu. Nah jadi anak-anak tuh bisa terpancing untuk datang ke masjid ya. Dan yang paling penting itu adalah acara pengajiannya. Jadi sekaligus dapat malinya, kita juga dapat ilmu dari pengajian tersebut. Ini kan banyak pengurus masjid yang anggap anak kecil itu mengganggu di masjid ketika tradisi Mali ini dilaksanakan. Menurut kakak nih, apa kita harus menjadi pandangan orang-orang tersebut terhadap anak-anak yang baru ini, atau kita biarin aja kayak gitu? Kalau menurut saya anak-anak itu malah sebenarnya bukan mengganggu, malah mereka itu memeriahkan acara tersebut ya. Jadi tidak acara itu dihadiri oleh orang-orang tua saja, tapi kalau dihadiri dengan anak-anak pun itu saya rasa lebih seru. Iya sih. Ini kan kalau untuk bunga itu kebanyakan anak kecil itu termasuk saya nggak bisa buat. Itu tuh kita harus ngajarin mereka secara langsung atau kita yang buat yang udah dewasa aja yang buat gitu. Kalau bisa sih anak kecilnya juga diajarin, karena kan sebagai generasi penerus juga gitu. Kalau di sini di acara Maulid Nabi itu ada tradisi lain selain tradisi Maulid ini nggak? Ada. Justru di tradisi Maulid Nabi ini kita masyarakat Kampung Selampon itu banyak melaksanakan tradisi, dengan contohnya ada tarian rodat, terus ada sunatan yang diarahin oleh jarak kuda, terus sama pelepasan balon. Kalau di tradisi itu ada filosofinya sendiri. Kayak kenapa mereka marak sunatan pakai sida gitu. Oh, itu udah biar agar untuk menarik suatu peminat. Banyak kan biasanya orang pada nontonin gitu. Oh, tradisi Kampung Selampon tuh kayak gini. Ternyata di Maulid Nabi tuh ada rodatnya, ada tarian rodat, tuh ada sunatannya gitu. Kalau misalnya nih kan kampung Islam tuh terkenal dengan acara-acara itu.
Kalau misalnya tradisi itu masih berjalan zaman, kampung Islam ini nasibnya gimana? Kan banyak wisatawan yang tertarik ke kampung Islam ini karena tradisinya setiap tradisi Islam gitu. Kalau misalnya tradisi ini makin lama makin dimakan sama zaman, itu gimana menurut kakak tentang nasib kampungnya itu? Atau peminatnya bakalan turun atau malah biasa aja mereka? Mungkin dari pendapat saya ya, kalau masalah tentang itu tuh gimana ya cara bilangnya, insya Allah sih jangan sampai gitu loh tinggalan zaman itu, karena kan kita dari kecil sudah dididik buat untuk apa, melestarikan kebudayaan kita, menjaga kebudayaan kita agar tidak punah gitu loh. Dari kecil-kecil kita ini sudah belajar mulai giat untuk melaksanakan tarian rodat gitu. Sudah ada yang belajar buat jaran apa dia namanya? Belajar gitu berkuda gitu. Jadi budaya itu bukan dinaik sama orang dewasa. Sekarang anak-anaknya udah mulai belajar. Udah boleh ngerawat. Kalau menurut kakak, minat anak-anak ke tradisi Mali ini termasuk tinggi atau rendah? Bilang tinggi. Kenapa bisa kayak itu ya? Ya karena mungkin acara ini kan diadakan setiap tahunnya, jadi ini merupakan acara tahunan di masjid. Jadi saya rasa itu peminatnya makin banyak ya, terutama bagi anak-anak, karena anak-anak tuh bisa dibilang senang yang ramai-ramai lah gitu. Ini kan kita sempat COVID, itu kayak kegiatan masjid itu jadi dibatasi. Kegiatan Maulid Nabi ini ketika COVID ini masih berjalan atau berhenti sejenak? Tetap berjalan, walaupun tidak ada tradisi apa, tapi tetap berjalan, tetap ada malinya seperti itu. Kemarin saya sempat baca di internet, itu tuh katanya ada tradisi yang mana mereka memotong rambut bayi, terus ditimbang rambut bayi itu dan diberikan emas seharga sejumlah rambut bayi itu ditimbang. Apa ada kayak gitu ya di sini? Kalau di sini tidak cuma ada kegiatan potong rambut aja, terus rambut anak bayi itu akan ditanam seperti itu. Pemotongan rambut itu anak yang sudah mengunjak usia 7 bulan. Jadi kalau misalnya 7 bulan mereka pas waktu acara Maulid Nabi itu bisa diselenggarakan secara langsung atau dipisah gitu? Misalnya di hari Senin ini acara Maulid Nabi-nya, Selasa baru potong rambut gitu. Atau bisa dijadikan satu? Oh, itu biasanya kalau kayak gitu tuh walaupun kurang dari 7 bulan tuh bisa langsung dipotong rambutnya di acara Maulid Nabi itu. Terus ada naikkan jan, ibaratnya itu kita itu belajar jalan, diajarin jalan. Oh, jadi bayi yang 7 bulan tadi itu diajarin jalan di acara itu? Di acara itu. Ya, terima kasih atas partisipasinya, Kak. Ya. Jadi makasih ya, Kak, waktunya. Ya sudah, terima kasih Ibu. Terima kasih udah meluangkan waktu. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raja Sekreman Putra. Saya dari kelas IPA 1. Di sini saya akan memukakan pendapat saya tentang Maulid Nabi. Pendapat saya, Maulid Nabi adalah hari raya yang harus dihormati dan dilestarikan oleh umat Islam karena merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mengenai sedikit perjalanan hidup Nabi Muhammad dan bagaimana cara mencintai dan menaati amanat kita kepadanya. Salam dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliani Suwarti Putri. Menurut pendapat saya, tradisi Mali ini harus dilestarikan karena mengingatkan minum genza terhadap tradisi ini dan makna yang terkandung dalam tradisi ini membuat tradisinya harus dilestarikan. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who. Kakak kapan dari? Sebelumnya namanya Kak? Oh,